Malu. Awak tinggal hubungan putus. Ya kita tuh harus amanah, jadi istilah tuh jadi pemimpin. Bila Desa Tebak Patah dari 2024 dan 2025 sudah mendapat 2 sertifikat WPTB. Tikar Lapi Rumbai untuk anak-anak bayi itu. Yang kedua seni teater tradisional, yaitu kami sebut namanya di sini tonel. Namun sertifikat WPTB ini akan sia-sia jika generasi muda kita di Muaro Jambi khususnya tidak mengenal budayanya. Agar menyampaikan dan mengawal aspirasi ini ke Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi, karena langkah nyata Pemda untuk memasukkan ini menjadi mata pelajaran kurikulum pelajaran seni, budaya dan muatan lokal khusus SD dan SMP. Alhamdulillahirabbil arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Insinyur Haji Ipan Wirata STMM MT selaku anggota DPRD Provinsi Jambi sekaligus menjabat Wakil Ketua DPRD Muslim Jambi beserta rombongan, dan kami ucapkan selamat datang Pak di Desa Tebak Patah, Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Muaro Jambi. Yang saya hormati Datuk Kepala Desa Tebak Patah yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Kepala Desa Tebak Patah, Ibu Nyai Fadilah SIPD. Yang saya hormati Ketua PPD Desa Tebak Patah beserta anggota. Yang saya hormati para ketua RT, ketua lembaga desa. Kita sama-sama mendoakan mudah-mudahan Pak Ipan Wirata selalu diberi kesehatan, umur panjang, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang pastinya karirnya makin sukses dan makin berjaya, Pak. Amin. Siap. Berjaya itu penting, Pak. Semuanya. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada seluruh undangan berkenan hadir pada siang hari ini. Mungkin ada tim sukses Sri Kandi ya yang datang hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Mungkin ada mengganggu aktivitas karena ada undangan ini mau dihadir. Sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadirannya, Pak. TSS itu adalah menjaring dan menampung aspirasi, keluhan hingga kebutuhan masyarakat secara langsung. Nah, nanti silakan bersampaikan Bapak Ibu keluhan yang ada disampaikan kepada Pak Ipan untuk kebutuhan jangka panjang yang ada di desa kita. Jangan tanya ke Pak Ipan nih, Pak, kenapa kami tidak mendapat bantuan? Nah, jangan tanya, itu bukan karena Pak Ipan. Nah, kalau bantuannya lain lagi ya. Untuk jangka membangun desa kita ya. Silakan nanti tanya ke Pak Ipan atau peminta, silakan lagi. Mudah-mudahan Pak Ipan bisa merealisasikan, Pak ya. Untuk lahan pribadi saja puluhan hektar, dan lahan desa baru dikelola untuk pertanian itu baru hektar 16 hektaran, Pak, untuk petani. Masih ada belasan hektar lagi lahan tidur yang belum dikelola. Nah, kami mohon kepada Bapak lahan tidur ini supaya dikelola. Jadi petani-petani yang milenial ini bisa bertani, Pak. Itu menambah untuk tahan pangan kita. Kemudian bidang ekonomi di sini banyak warga kami sekitar 60% itu kerja di perusahaan, jadi sudah menghasilkan tetap. Jadi alhamdulillah penghasil tempat itu ibaratnya di atas rata-rata lah ekonominya, Pak, sudah mapan gitu kan. Dan juga udah usaha mandiri dan UMKM.
Di bidang kebudayaan, alhamdulillah Bapak memegang erat dan menjaga kelestarian budaya Lampung. Masing-masing pegang Pak. Terbukti Pak, kami kemarin mendapatkan penghargaan 5 desa terbaik se-Indonesia. Mewakili Provinsi Jambi, kami dapat penghargaan. Ada penghargaan nanti dari Menteri Kebudayaan Pak Ridwan. Itu kami termasuk 5 desa terbaik. Itu dari 110 desa bersaing, kami termasuk 5 desa yang terpilih se-Indonesia Pak. Jangan. Buah manggis, buah beku ini manis rasanya bikin ketagihan. Anggota dewan yang kami puji, suara rakyat semoga dulu diperjuangkan. Dari Danau Lamuh ke tempat patah, nyebrang kita ke desa Niaso. Sudah lama kami kita merdeka, tapi desa patah masih jalannya tanah Lamuh. Yang terakhir, bunga melati tumbuh di taman, harum wangi di waktu pagi. Pak Ivan pilihan idaman, membawa daerah makin semakin tinggi. Begitu sekali lagi saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita beri aplaus dulu untuk Pak Sekdes kita. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Desa tempat patah tadi yang diwakili oleh Ibu Kades dan Sekretaris Kepala Desa, dan juga yang saya hormati beserta aparatur pemerintah desa, para kepala dusun, para RT, dan juga Ketua BPD beserta anggota, dan juga yang saya hormati pegawai SARA, imam, khatib, bilal, para ulama, tokoh agama, tokoh adat. Habis ini kami ngejar ke Sungai Terap, habis itu kerja lagi ke Mandalo. Itulah proses tadi mengejar ke konstituen saya. Maka saya sampai bisik-bisik tadi, sebenarnya tempat patah ini saya kemarin tuh masih mengevaluasi datang atau tidak, karena kemarin udah datang gitu loh. Cuman nggak ada, pokir saya belum masuk sini. Jadi saya merasa malu juga gitu loh. Tapi tadi alhamdulillah ke depan skala prioritas untuk desa tempat patah. Tepuk tangan kanan. Ya. Nah, tadi jelaskan reses itu bahwa kami wajib tadi dilakukan kapan? Di luar masa sidang. Di mana? Di luar gedung DPR. Kita ngejar bola kan gitu. Nah, makanya inilah yang kami harus lakukan. Mungkin lebih jelasnya nanti lebih lebih konstruktifnya lagi nanti di saat kita ada ruang dialog tadi. Tapi sebagai kesimpulan, apa yang dikonsep pidato oleh Pak Sekretaris tadi, dari sambutan Pak Kades tadi, disitulah jelas itu apa yang diinginkan. Nah, tapi saya lihat, saya memberi apresiasi lah dulu dengan desa tempat patah tadi. Udah biasa secara angka kemiskinan, angka pengangguran, kebetulan di sini adalah daerah di wilayah perusahaan-perusahaan. Dulu rencana ini udah menjadi PSN nih, proyek strategi nasional. Itu kawasan industri Kemingking. Tapi karena kita terlambat secara RT RW, terlambat ya secara ini sekarang ya PSN-nya ya saya lihat belum ada tindak lanjut karena kita punya talang duku pelabuhan kan gitu kan. Dan juga CSR-nya saya mau tahu apakah komitmen CSR terhadap berapa desa ini, apakah berkomitmen? Ini yang saya tidak tahu. Kenapa masih ada jalan-jalan yang dinikmati oleh perusahaan dengan tonase yang melebihi kapasitas yang dirugikan masyarakat tadi. Nah itu loh. Nah ini kita ada perda TJLS, tanggung jawab ya lingkungan sosial terhadap badan usaha nih, BU perusahaan yang ada ini. Nah ini yang harus nah, itu ya. Nah tadi saya tahu bahwa Pak, ya ada pantunnya tadi kan, bahwa ya enggak pernah nengok warna hitam ya. Kalau hujan leak, kalau kering debu. Itulah. Tadi saya kok enggak, saya balas pantun dulu ya.
Sekalian lah ya saya balas pantun tadi ya. Tapi tadi jawabnya cantik, atau kalau saya kan cakep enggak? Setuju enggak kalau bilang saya cakep? Cukup. Makanya saya memang betul-betul ke tempat patah ini dengan apa ya? Pokoknya supaya abluminanas gitu, humanis gitu, silaturahmi gitu, antara tidak merasa sebagai pimpinan DPR itu harus jauh dari masyarakat. Tidak. Kenapa? Dengan saya terbuka komunikasi, saya tahu apa yang menjadi persoalan, apa yang menjadi problem bagi masyarakat tadi. Inilah yang kita bedah, inilah yang kami perjuangkan nanti. Yang namanya tadi, yang nama aspirasi masyarakat itu berdasarkan nanti apa yang menjadi itu program. Namanya ada pokok-pokok pikiran. Nah, itulah yang dimasukkan di RKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Nah, dimasukkan dalam itu, baru diperjuangkan di rapat paripurna, baru disahkan. Karena tupoksi kami 3, budgeting mengesahkan anggaran, fungsi pengawasan tadi, artinya apa yang menjadi problem-problem masyarakat tadi, CSR tidak dibagi dan lain-lain, itu fungsi pengawasan kami. Nah, Bapak masukkan ke kami fungsi legislasi, kami buat peraturan daerah untuk melindungi secara hukum, gitu loh ya. Nah, itu saya kasih pantun ya, Rak. Pergi berlayar ke sungai Batanghari, singgah sebentar memotong tebu. Di desa tempat patah saya berdiri, mendengar aspirasi bapak dan ibu. Kan itu kan. Nak dua pantun seiring. Elok nian kain tenunan, dipakai darah di ujung tanjung. Paman Rajo fokus pembangunan, suara warga siap saya junjung. Itu jawaban pantun saya untuk supaya pokir nanti usulan masjid tadi dikabul. Kasih baju, bawa tanggal, kasih 100. Ganti maju, awak tinggal, hubungan putus. Ibu. Nah, sebelah. Ayo, siapa? RT 03 Desa Tempat Patah, Kecamatan Taman Rajau, Kabupaten Muaro Jambi. Provinsi Jambi. Udah. Kan mau saya lengkapi lagi kan. Terus Lu. Kasih baju, ya. Kasih baju dapat tanggal, kasih baju bawa tanggal, kasih 100. Ganti baju awak tinggal, hubungan putus. nggak, rasanya benar nggak kayak gitu? Jadi kalau diberi janji dia ingkar, ya lah. Diberi amanah dia kianat, ya lah. Itulah, jadi janganlah mungkinlah sering pemilihan tapi terkicau terus enggak masyarakat, karena tidak memperjuangkan masyarakat. Maka itu selalu ingat saya pantun itu supaya saya ngasih motivasi kepada masyarakat. Itu satu. Yang kedua tadi Pak Sekretaris di sambutannya ada juga tadi menyampaikan apa arti reses, apa tujuan reses. Silakan. Ya kalau di situ Bagak sampai sini pasti grogi. Tapi apa? Saya jelaskan lagi untuk reses itu menyerap inspirasi atau aspirasi masyarakat ke anggota dewan. Tuh. Itu untuk naik ke tahap selanjutnya. Contoh anggota legislatif yang di pusat DPR RI. Tadi kan tahu ini ada aspirasi masyarakat, kan diperjuangkan. Ya, diperjuangkan. Udah tuh dijadikan apa? Dijadikan CPRR apa namanya Pak? Kurang tahu saya Pak. Ya artinya DPR memperjuangkan aspirasi masyarakat. Tadi kan ada usulan berupa proposal,
ada program itu yang diperjuangkan di DPR, dijadikan di rapat di paripurna. Nah, itu kegiatan itu dilakukan di ruang sidang, ya, tak? Ya. Untuk mengajar aspirasi masyarakat. Yang ketiga, mungkin apalagi Pak Sekretaris ini, saya tengok kalau ngajinya mungkin hebat lah ini, ya tak? Jadi kalau seorang kepala desa itu membuat negerinya aman, negerinya nyaman dengan pemimpinnya sidik, tablik, amanah, patona, ya tak? Tolong ibu, bapak, seorang pemimpin itu sifatnya ada 4. Pertama, tabligh. Satu, itu. Nah, siapa yang bisa berdiri depan langsung sampaikan artinya. Ya, tapi kan udah tahu tadi 4 kan? Ya dah. Sahabat Nabi juga 4. Ya, sifat Nabi juga 4. Iya, Nyai Kades. Nyai Kades. Nah, siapa aja yang belakang tadi yang tablik katanya? Ya. Yang belakang ya. Ini itu bagak belakang namanya itu. Ya. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Megawati, Pak. Ya. Saya RT 01 Iya. dari Desa Tebak Patah. Tadi. Jadi ada 4 tadi, Pak. Kalau salam minta maaf, kalau lamunnya belajar. Yang pertama tadi sidik tuh dapat dipercaya. Amanah tuh ya kita tuh harus amanah, jadi istilah tuh jadi pemimpin. Sidik, amanah, tabligh tuh dapat dipercaya, menyampaikannya tuh. Patona lu harus pintar. Tuh, Pak. Zawisidal amru ila khairihi ahlihi pantasirisa. Suatu urusan bukan ahli, tunggulah kehancuran. Berarti harus nah, kalau itu yang ukuran di yang nomor piro tuh. Kalau menyucuk nyoblos tuh sidik nggak dia, tablik nggak dia, amanah nggak dia, patona nggak dia. Ini gara-gara 50 jadi 100 nggak amanah pun disikat. Untuk kedepannya 4 tadi ya nomor piro tuh nggak ada. Negeri ini tadi akan kaya, akan berezeki, akan beriman intak. Ukhuwah Islamiyahnya akan meningkat terus. Sekali lagi, satu pertanyaan lagi. Habis itu langsung dialog. Baldatun toibatun warobun gopur. Ayo. Ayo Nyai Kades. Ya. Oh, Nyai Kades. Ya, oke. Nah, ini Pak Ustadz lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama saya Arif Mansyah dari RT 03. Siap. Baldatun Thayyibatun Warabun Ghafur. Artinya negeri yang bagus. Ya. Warabun Ghafur. Iya, negeri yang aman. Negeri yang aman, negeri yang tentram. Adil. Ya. Iya. Akibat pemimpin tadi sidik, tabligh, patona, amanah. Ya. Pak Ustadz Kikiro, untuk supaya yang dipilih itu sidik, tablik, amanah, patona, bisa nggak? Ini sebenarnya tugas pemimpin gitu loh. Artinya kenapa kita doa kita dikabulkan oleh Allah? Ya Allah, supaya pemimpin kita adil. Ya kan itu kan doa setelah sholat. Coba lah, ada nggak doa? Pasti pemimpin didoakan. Kalau dia adil, kebijakannya pasti ada. Contoh, ada bantuan. Ya. Ya dah. Kan amanah, nggak dipercaya. Nggak salah pilih, jangan tim suksesnya bagi. Nah, itu bukan di desa ini, di tempat lain. Ya, bantu BPJS untuk orang miskin, padahal dia lah punya motor. Nah, kan betul tak? Izin Bapak dengan tidak mengurangi rasa hormat, saya Anjas Budi,
perwakilan dari kawan-kawan komunitas Lubuk Pusako ingin menyampaikan sebuah amanah kebudayaan. Seperti yang kita ketahui yang disebut Pak Sekdes tadi, bahwa Kabupaten Muaro Jambi itu sudah mendapatkan sertifikat WPTB dari sejak kalau tidak salah 2019. Dan alhamdulillah Desa Tebet Patah dari 2024 dan 2025 sudah mendapat 2 sertifikat WPTB. Tahun 2024 kami mendapat tikar lapik pandan, tikar lapik rumbai untuk anak-anak bayi itu. Yang kedua seni teater tradisional, yaitu kami sebut namanya di sini tonel. Nah, itu dapat sertifikat dari Kementerian Kebudayaan. Ini adalah prestasi sekaligus identitas asli yang lahir dalam rahim budaya kita sendiri. Namun sertifikat WPTB ini akan sia-sia jika generasi muda kita di Muaro Jambi khususnya tidak mengenal budayanya. Oleh karena itu, kami mohon kepada Bapak agar menyampaikan dan mengawal aspirasi ini ke Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muaro Jambi, bagaimana langkah nyata Pemda untuk memasukkan beberapa WPTB di Kabupaten Muaro Jambi ini menjadi mata pelajaran kurikulum pelajaran seni, budaya, dan muatan lokal khusus SD dan SMP. Kami ingin anak-anak kita bangga dan mempelajari budaya asli daerahnya sendiri sejak dini, bukan justru asing di tanahnya sendiri. Mohon dukungannya Pak. Selanjutnya, sebagai wujud nyata kepedulian kami, komunitas Lubuk Pusako Desa Tebet Patah, kami secara swadaya telah mendirikan sekolah non formal yang mengajarkan kearifan lokal, seni, tradisi, dan kerajinan dan budaya di Desa Tebet Patah. Saat ini anak-anak sudah menghasilkan banyak sekali karya seni seperti lukisan, kerajinan, dan karya-karya puisi. Namun kami tidak memiliki tempat belajar yang tetap dan tidak bisa menempati atau meletakkan, memajang karya-karya tersebut. Nah, kami mohon dengan sangat bantuan Bapak untuk memfasilitasi pembangunan pendopo kebudayaan ini, yang sekaligus akan kami fungsikan sebagai museum mini Desa Tebet Patah. Sebagai bukti bahwa keseriusan dan modal awal kami komunitas sudah mengumpulkan bahan baku berupa 1 kubik papan, namun jumlah ini tentu belum cukup untuk mendirikan bangunan tersebut. Untuk itu sudilah Bapak dapat membantu kami atau mengawal kami ke dinas-dinas terkait. Terima kasih. Sebelum saya tutup, saya ada pantun, Pak. Iya. Pergi bekarang ke tempat patah, dapat seko ikan mentutu. Kami doakan kepada Pak Ipan Wirata, semoga bisa segera membantu. Nak 2 pantun seiring, ikan ruan, ikan mentutu, dapatnya di tempat patah. Kalau Bapak bisa membantu, fix Bapak DPRD paling gagah. Terima kasih. Kebetulan saya di sini tadi sudah disinggung juga oleh Pak Sekdes masalah tonel. Saya dari Sanggar Kesenian Tonel memohon bantuannya Pak untuk membantu kami melestarikan kesenian tonel ini Pak. Ya, dalam arti kata kami banyak kekurangan Pak. Ya, terutama di alat musik seperti gong, biola kami masih pakai yang manual dan juga seragam. Mungkin kesudian Bapak untuk membantu kami. Sayang loh Pak, sudah dapat WBTB dari kementerian, namun akhirnya mati suri tonel ini Pak. Kami juga sudah melakukan kumpul wajib sebulan sekali, mengumpulkan uang kas, tapi tidak cukup Pak untuk membeli alat musik tersebut. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wallahu a'lam wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pusat memberikan ini fardu ain, harus sustainable, berkelanjutan, yang menjadi reward dari pemerintah pusat yang harus dijalankan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah daerah. Dan fungsi saya sebagai pengawasan ini kan saya harus menyatat dan melaporkan apa progres setelah mereka dapat tonel Tebet Patah tadi kan, itu kan. Nah, tadi ada pertanyaan, kalau ini tidak dilanjutkan, tidak diintervensi dengan anggaran ataupun bantuan, ini tonelnya bisa hilang di jalan. Oke, 1.
satu langkah yang persuasif yang kita lakukan, pertama dipastikan ini harus menjadi muatan lokal. Buat inovasi untuk menjadi muatan lokal di SD atau SMP yang ada di sini. Ya kan? Nah, itu minta izin buat surat dukungan berarti untuk bisa supaya ini dilestarikan terus. Kalau bisa jadi satu-satu tonel ini menjadi untuk kecamatan Tamarajo. Dibudayakan di Tamarajo. Ini menjadi artinya harga diri. Ya tak? Inilah yang membuat kamu terkenal se-Indonesia tuh, tempat patah tuh lebih terkenal daripada Kabupaten Muara Jambi gara-gara tonel tadi gitu. Itu satu. Yang kedua, ya dengan adanya masukan itu artinya minta dukungan dari kami. Nah, saya kemarin alhamdulillah itu di desa Kedemangan alat seperangkap adro itu bisa saya bantu. Artinya, Sungai Bahar juga dapat. Nah, makanya saya bilang, saya kalau tidak membantu tempat patah sekali lagi, saya tidak berani lagi ke sini. Saya buat pantun, kasih baju, buat tanggal kasih 100 kan. Ini mundur saya, sidik tablik amanah patona, munafik ulah kata ibu kan. Nah, ini artinya mungkin ada skala prioritas. Tadi mungkin masjid kita coba berapa duitnya. Yang kedua, yang untuk tonel ini berapa? Yang ketiga, tolong Bapak Ibu Kepala Desa nanti ketemu. Ini harus dijadikan muatan lokal. Ya tak? Betul tak? Karena saya tahu ini dapat langsung dari Dr. Padlizon. Ya, dan beliau ini sangat persuasif untuk mengembalikan lestari yang tadi, yang kata Ibu Bapak Ibu bilang tadi yang hilang itu dimunculkan tadi. Ini menjadi kebanggaan gitu kan. Nah, cuman saya belum pernah nontonnya ini. Nanti kau kirimkan link seperti apa biar saya tahu juga kan seperti apa nanti. Nanti saya bicarakan. Ayo berdendang bersama-sama. Kendangkan lagu, kendangkan lagu.